Selamat pagi anak-anak. Baik, kita bertemu kembali di dalam pendalaman materi muatan pelajaran seni budaya dan prakarya atau yang biasa kita sebut dengan SPDP. Di sini kita masih belajar di KD 3.1 dan 4.1. Tapi kita sudah berbeda buku. Kita sekarang di buku tema 5 dengan judul Wirausaha di subtema 1. Apakah kalian sudah siap anak-anak untuk belajar pagi ini? Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pernahkah kalian melihat ini anak-anak? Gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Di sini kami yakin kamu sering melihat gambar yang ketiga ini. Atau mungkin gambar yang keempat ini. Atau mungkin gambar yang kelima. Pernah melihat ini anak-anak? Atau bahkan lihat di sudut sebelah kiri. Nah, kalian pasti sering melihat gambar ini anak-anak. Apakah kalian mengetahui apakah gambar-gambar ini? Oke, perhatikan. Nah, kalau kita melihat gambar-gambar ini, maka kita akan mengetahui gambar mulai paling sisi paling kiri itu adalah gambar Inter Milan Football Club. Lalu di sampingnya ada Dinas Pendidikan. Di tengah ada Nike. Lalu ada TNI Angkatan Darat. Lalu Polri. Lalu yang paling bawah kalian tahu, itu adalah SD Kristen Terang Bangsa. Jadi anak-anak, kira-kira apa yang akan kita pelajari pagi hari ini? Iya, betul anak-anak. Kita sekarang akan belajar mengenai logo. Apakah kamu mau tahu ya anak-anak? Baik, mari kita mulai. Logo. Logo adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Logo merupakan bagian dari reklame. Kalau kalian perhatikan yang kemarin kita pelajari, contoh dari brosur, ya, di situ pun pasti akan tercantum logo. Maka disebutkan logo merupakan bagian dari reklame. Sudahkah kalian memahami anak-anak? Mari kita lanjutkan. Aspek-aspek pembuatan logo. 1. Sederhana, yaitu logo yang sederhana itu baik tidak banyak variasi dan pesan dalam logo mudah dicerna. Yang kedua, mudah diingat dan dimengerti, artinya dapat mencerminkan pesan atau identitas dari sebuah perusahaan atau organisasi tertentu dalam sekali lihat. Yang ketiga, tahan lama. Maksudnya yaitu tidak termakan tren itu lebih baik. Walau dalam jangka waktu yang lama pun tidak terkesan kuno. Sehingga tidak usah repot-repot mendesain ulang atau merevisi logo tersebut. Beberapa logo dari dulu berdiri sampai sekarang memang tidak berubah, tetapi ada juga beberapa yang berubah logonya. Nanti di belakang kita akan melihat beberapa contohnya. Kita lanjutkan yang lainnya. Aspek pembuatan logo selanjutnya nomor 4 yaitu enak dipandang. Maksudnya yaitu
logo yang tidak rapi dan acak-acakan akan dilewatkan oleh konsumen. Itu juga menjadi kesan bahwa organisasi atau perusahaan pemiliknya tidak profesional. Selanjutnya, yang kelima yaitu sesuai fungsi. Logo harus melambangkan fungsi, makna, dan produk dari pemiliknya, sehingga orang yang melihat tidak salah mengerti. Yang keenam, harus tepat. Tepat di sini bermaksud mengenai pemilihan berbagai elemen dalam membuat logo. Yang ketujuh, harus unik dan menarik. Mengapa? Karena yang melihat pasti akan tertarik dan menjadi ciri khas organisasi tersebut. Apakah kalian sudah memahami aspek-aspek dalam pembuatan logo anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Fungsi logo menurut teori John Murphy dan Michael Rowe. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi suatu perusahaan. Artinya, logo itu menjadi identitas dari sebuah perusahaan. Yang kedua, membedakan dari produk atau organisasi yang lain. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Yang keempat, logo berfungsi untuk menambah nilai atau value. Yang kelima, mempresentasikan aset yang berharga. Yang keenam, fungsi logo yaitu sebagai properti legal suatu produk atau organisasi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Secara umum, logo dibagi menjadi 3 bagian. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu ikonik atau simbolik. Artinya yaitu, ikon logo adalah logo yang berdiri pada sebuah ikon khusus. Sebagai contoh, logo Apple, Nike, MSN, dan masih banyak lagi yang lain. Ikon logo sangat efektif jika logo lebih ditujukan untuk menanamkan brand, karena sifatnya yang memorable atau mudah diingat dan simple. Yang kedua, logo type atau wordmark. Artinya yaitu, logo dalam jenis ini ada logo yang berupa teks atau typo, yaitu kumpulan huruf yang biasanya berupa nama atau inisial perusahaan yang terkait. Contoh dari logo jenis ini dapat ditemukan pada logo Coca-Cola, Google, Asus, Walt Disney, CNN, FedEx, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada namanya combination mark. Artinya yaitu, logo jenis ini adalah kombinasi dari kedua jenis logo di atas, yaitu berupa perpaduan antara teks dan ikon. Jenis logo seperti ini adalah yang paling mungkin untuk memuat informasi lebih banyak, namun sangat riskan mengingat ada lebih banyak item yang harus diletakkan, sehingga ditakutkan akan tidak mudah diingat oleh konsumen. Nah, berikut kita akan melihat beberapa penggolongan logo menurut John Murphy dan Michael Rowe. Yang pertama ada name only logo. Pengertiannya yaitu logo yang diambil dari sebuah nama dengan menggunakan gaya grafis khusus. Contohnya yaitu ada Panasonic,
ada Toshiba, berarti hanya nama. Yang kedua, name atau simbol logo. Artinya yaitu logo yang terdiri dari nama perusahaan atau produk dengan gaya tipografis yang berkarakter kuat, tersusun atas bentuk-bentuk grafis seperti oval, lingkaran, atau kotak. Contohnya yaitu Ford yang bergerak di bidang otomotif. Ada DuPont, suatu identitas dari perusahaan kimia yang ada di Amerika Serikat. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga ada inisial letter logo, yaitu logo yang menggunakan huruf awal atau inisial dari nama produk atau perusahaan dan menjadikannya sebagai elemen utama dari logo tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini. Ada IBM. Apakah kalian mengetahui, nak? Ini adalah logo dari perusahaan komputer. Lalu ada BCA. BCA yang ada di sini ini terkait dengan Bank BCA, tetapi ada logo tertentu yang merupakan BCA Group. Dan yang terakhir kalian lihat ada RCTI. Ini merupakan logo dari salah satu stasiun TV nasional yang ada di Indonesia. Perhatikan beberapa logo yang ada di RCTI. Kalau kalian lihat yang paling atas sebelah kiri terdapat logo dan di bawahnya tertulis Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Itu adalah awal pertama kali logo RCTI diperkenalkan, lalu berubah seiring waktu. Yang keempat adalah Pictorial Name Logo. Artinya yaitu logo yang menggunakan nama produk atau organisasi sebagai komponen penting dari gaya logo. Yang secara keseluruhan logo ini memiliki gaya yang sangat khusus. Contohnya yaitu Coca-Cola. Lihat bentuknya yang unik. Lalu selanjutnya ada Rolls-Royce, ya, yang bergerak di bidang otomotif, mobil yang sangat terkenal di Amerika dan Eropa. Selanjutnya yang kelima ada namanya asosiatif logo, yaitu logo yang berdiri bebas yang biasanya tidak memuat nama produk atau perusahaan, tetapi memiliki asosiasi langsung dengan nama produk ataupun wilayah aktivitasnya. Contohnya yaitu, perhatikan gambar yang pertama. Apakah kalian mengetahui logo apakah ini? Betul, ini adalah logo dari Shell, perusahaan yang bergerak di bidang oli. Yang kedua, seringkali kalian lihat logo apakah ini? Betul, ini adalah logo Android. Sedangkan yang ketiga adalah Twitter. Yang keenam ada alusif logo, yaitu logo yang bersifat kiasan memiliki hubungan tidak langsung antara nama dengan logonya. Contohnya, perhatikan logo ini. Pernahkah kalian mengetahui? Betul, ini logo dari Yamaha yang bergerak di bidang alat musik ataupun otomotif roda 2.
Atau mungkin yang gambar kedua, pernahkah kalian mengenal? Betul, ini adalah logo dari perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, yaitu Mercedes-Benz. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Yang ketujuh ada abstrak logo, yaitu logo yang dapat menimbulkan beraneka kesan yang dipengaruhi oleh daya pemahaman konsumen. Ini terjadi karena bentuk visual logo ini sangat abstrak. Contohnya, perhatikan gambar tersebut. Apakah kita bisa memahami arti gambar tersebut? Nah, ini yang disebut dengan gambar abstrak karena kita tidak mengetahui gambar jelasnya. Nah, ini digunakan oleh Citroen, sebuah perusahaan otomotif roda 4. Atau mungkin ini, pernahkah kalian melihat? Ya, ada 3 buah bangunan, ya, 3 baris. Kita tidak tahu gambar apakah itu secara jelas. Nah, ini yang disebut dengan gambar yang abstrak. Ini dipakai oleh perusahaan Adidas yang bergerak di bidang peralatan olahraga atau perlengkapan olahraga. Yang kedelapan ada namanya maskot logo. Kalau kita mendengar kata maskot, berarti ya maskot logo memanfaatkan sebuah karakter atau maskot sebagai brandingnya. Maskot tersebut bisa berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau bahkan benda yang seolah-olah hidup yang sudah dideformasi ataupun disederhanakan. Contohnya, pernahkah kalian melihat ini? Ya, ini adalah logo dari KFC dengan logonya atau maskotnya ya, yaitu Kolonel Sanders sebagai pemiliknya. Contoh yang kedua, lihat logo dari Pringles. Ya, ini adalah perusahaan yang membuat makanan ringan. Perhatikan, di situ juga mulai ada contoh perubahan bentuk logonya dari tahun 1987 sampai yang terakhir dimulai buat di tahun 2009 sampai sekarang. Yang kesembilan ada namanya emblem logo, yaitu emblem logo biasa kita temukan di klub sepak bola dan logo-logo suatu daerah. Ciri-cirinya biasanya logo ini memiliki dasar bentuk menyerupai tameng ataupun lingkaran. Biasanya di dalamnya terdapat tulisan nama branding dengan logo tertentu yang terdapat di tengah-tengahnya. Pasti kalian sering melihat contoh-contohnya. Yang pertama ini tadi, ada Inter, merupakan logo dari klub sepak bola yang ada di Italia, yaitu Internazionale Milano. Yang kedua, seringkali kan kalian bepergian lalu membeli produk ini? Ya, ini adalah Starbucks Coffee yang bergerak di bidang minuman, terutama kopi. Kalau yang ini seringkali kita lihat, ini adalah logo dari Harley Davidson Motorcycles. Lalu yang terakhir yaitu ada yang namanya combination logo. Kombinasi artinya yaitu logo jenis ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis logo yang sudah disebutkan sebelumnya. Biasanya logo ini merupakan logo versi lengkap karena terdapat gambar dan tulisan.
Contohnya yaitu Burger King, di mana logonya terdapat gambar dan tulisan. Gambar yang kuning adalah melambangkan roti burger, sedangkan isinya tertulis dengan tulisan Burger King. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami apa yang sudah kita pelajari pagi hari ini? Baik anak-anak, terima kasih kita sudah belajar pagi hari ini masih di Reklamo. Dengan spesifik kita belajar yang namanya logo. Kami harapkan kalian bisa memahami yang disebut dengan logo. Terima kasih anak-anak. Semoga kita bertemu kembali, kita belajar dengan materi yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.